Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Bapak Ibu dosen, serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devinta Biliana Putri, seorang mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian di Universitas Gadjah Mada tahun 2019 dengan NIM 19//44686 TP/12659. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan atau mereview jurnal yang berjudul Impact of Ultra-Processed Food on Micronutrient Content in the Brazilian Diet oleh Lauseda, MLC et al. Untuk bahasan yang akan saya bahas kali ini terdiri atas yang pertama, latar belakang, kemudian yang kedua ada material dan metode, dan yang ketiga ada hasil diskusi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakang, defisiensi mikronutrien adalah salah satu dari 20 faktor resiko paling penting untuk penyakit dan mempengaruhi sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia. Setidaknya setengah dari populasi di dunia anak-anak berusia antara 6 tahun dan 5 tahun yang sebagian besar tinggal di negara berkembang menderita satu atau lebih kekurangan zat gizi mikro. Nah, meskipun defisiensi mikronutrien dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan diet, seperti defisiensi besi misalnya, yang disebabkan oleh parasit usus. Nah, hal ini itu tapi juga bisa disebabkan oleh jumlah mikronutrien yang tidak mencukupi dalam makanan. Nah, studi berdasarkan survei konsumsi makanan yang dilakukan antara tahun 2008 dan 2009 menggunakan sampel representatif dari populasi remaja, dewasa, dan lanjut usia di Brasil. Jadi Brasil itu mendokumentasikan tingginya prevalensi kekurangan makanan dalam beberapa vitamin dan mineral. Kemudian studi regional yang terbatas pada anak-anak juga menunjukkan asupan mikronutrien yang tidak memadai di Brasil. Selanjutnya, berdasarkan survei makanan dari tahun 2008 hingga 2009, nah penulis tadi ini itu mengevaluasi dampak dari mengkonsumsi makanan ultra olahan. Nah, pada indikator gizi diet yang terkait dengan penyakit tidak menular kronis. Nah, konsumsi makanan ultra proses ini terbukti secara langsung terkait dengan densitas energi makanan dan kandungan lemak jenuh, lemak trans, dan gula bebasnya, dan terbukti berbanding terbalik dengan kandungan serat dan protein, jadinya menunjukkan potensi karakteristik berbahaya. Makanan tersebut itu berkaitan dengan peningkatan resiko obesitas, diabetes, kemudian ada penyakit jantung, dan beberapa penyakit kanker, beberapa jenis penyakit kanker. Nah, tujuan dari penelitian ini itu adalah mengevaluasi dampak makanan ultra olahan atau ultra proses pada kandungan mikronutrien makanan yang dikonsumsi oleh penduduk di Brasil. Yang selanjutnya adalah material dan metode. Database dan sampel penelitian. Jadi, data yang dianalisis dalam penelitian ini itu diambil dari modul konsumsi makanan individu dari survei anggaran rumah tangga Brasil atau biasa disebut dengan HPS yang dilakukan oleh Institut Geografi dan Statistik di Brasil pada antara tengah waktu Mei 2008 dan 2009. Nah, studi cross-sectional ini dilakukan dengan menggunakan data konsumsi makanan individu dari modul survei anggaran rumah tangga Brasil pada tahun 2008 hingga 2009. Nah, untuk sampel representatifnya sendiri itu dari populasi Brasil yang berusia 10 tahun atau lebih dinilai N sama dengan 32.898. Nah, data konsumsi makanan setiap individu yang dimiliki dari SPS pada tahun 2008 hingga 2009 ini, itu tuh
setiap individu itu memiliki 2 catatan makanan 24 jam. Nah, jadi itu caranya individu diminta untuk mencatat semua makanan dan minuman yang mereka konsumsi selama periode 24 jam. Nah, selama 2 hari berturut-turut, itu tuh tujuannya untuk menunjukkan jumlah yang dikonsumsi menggunakan pengukuran buatan sendiri serta metode persiapan. Dan jumlah setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi tadi itu, diubah menjadi gram atau mililiter menggunakan tabel ukuran yang mengacu pada makanan yang dikonsumsi di Brasil. Nah, jumlah ini itu nantinya diubah menjadi kilokalori nih. Kilokalori energi dan menjadi gram atau miligram nutrisi menggunakan atau berdasarkan dari tabel komposisi gizi makanan yang dikonsumsi di Brasil. Kemudian untuk database penelitian, uh, jadi itu 1.120 jenis makanan yang terdaftar dalam database. Database itu dibagi menjadi 3 kelompok utama nih nantinya ya, sesuai dengan karakteristik pemrosesan industri yang menjadi tujuan pengiriman barang. Nah, jadi itu nanti ada 3. Yang pertama itu makanan alami ya, dan yang kedua ada makanan olahan atau makanan proses, kemudian yang terakhir ada makanan ultra proses atau makanan ultra olahan. Nah, kemudian kalau pangan alami itu atau makanan alami itu, jadi itu tuh kayak meliputi pangan yang diperoleh secara langsung dari tumbuhan atau hewan gitu dan diperoleh untuk dikonsumsi tanpa mengalami perubahan apapun setelah dipanen. Jadi nggak ditambahin apa-apa, cuman dibersihkan dan hal-hal yang tidak bisa dimakan atau tidak diinginkan itu nantinya dihilangkan begitu. Kemudian untuk makanan olahan itu adalah produk manufaktur yang terutama dibuat dengan menambahkan garam atau gula gitu dan akhirnya minyak, cuka atau zat kuliner lainnya ke makanan alami atau yang diminimal proses. Untuk makanan ultra proses sendiri itu tuh adalah formulasi industri yang seluruhnya atau sebagian besar terbuat dari zat yang diekstraksi dari makanan gitu, kayak minyak, lemak, gula, protein, dan ini tuh berasal dari konstituen makanan atau lemak terhidrogasi dan lemak termodifikasi. Nah, atau disintesis di laboratorium dari bahan organik dan berbagai aditif yang digunakan untuk memberikan sifat sensorik yang kita mau gitu. Nah, eee, untuk individu yang tadi udah menyelesaikan catatan mereka mereka itu, nah itu tuh kan mengacu pada 2 hari konsumsi makanan. Nah itu tuh nantinya akan dianalisis, jadi 96,8% dari jumlah total individu yang dipelajari dalam modul konsumsi individu HBS, makanan, dan konsumsi zat gizi yang diperkirakan berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh selama 2 hari. Nah, itu nanti kayak bakal dianalisis gitu. Selanjutnya ada analisis penentuan penelitian. Nah, untuk analisis penentuan penelitian ini, jadi itu mikronutrien yang dievaluasi di penelitian ini, itu tuh ada vitamin A, B12, C, D, dan E, niacin, pyridoxine, riboflavin, dan tiamin. Nah, terus kalau yang mineralnya dinilai dari kalsium, tembaga, besi, fosfor, magnesium, mangan, selenium, dan seng. Nah, kandungan setiap nutrisi dalam makanan itu dinyatakan dalam miligram atau gram per 1000 kilokalori. Nah, untuk selanjutnya adalah metode penelitiannya atau analisis penelitiannya ya. Jadi yang pertama itu kandungan rata-rata setiap mikronutrien dalam diet total penduduk Brasil itu tuh bakal diperkirakan gitu. Jadi kandungan rata-rata setiap nutrisi dalam fraksi diet yang hanya terdiri dari makanan ultra olahan itu dibandingkan dengan fraksi diet yang dibatasi pada makanan alami atau makanan olahan minimal.
dan dengan fraksi terbatas pada makanan olahan. Nah, signifikan statistik dari perbedaan yang ditemukan tersebut selama perbandingan itu tuh nanti dievaluasi dengan student t-test gitu. Nah, setelah dievaluasi perbandingannya sama student t-test itu, individunya itu nanti bakal diklasifikasikan ke dalam 5 strata sesuai dengan konsumsi makanan ultra proses mereka. Jadi ultra proses atau ultra olahan mereka gitu. Jadi lapisan-lapisan ini itu berhubungan dengan kuintil distribusi populasi menurut kontribusi makanan ultra proses terhadap nilai kalori total makanan. Nah, eh, kandungan nutrien mikronutrien dari makanan starta ini nantinya bakal dievaluasi gitu. Terus selanjutnya untuk analitik statistik penelitian ini sendiri, jadi analisis statistik penelitian ini tuh menggunakan analisis regresi linear. Jadi analisis regresi linear ini itu tuh digunakan untuk menggambarkan tren dan signifikan statistik dari hubungan antara kuintil konsumsi makanan ultra proses atau ultra olahan yang relatif gitu, yang relatif dan kandungan mikronutrien dari makanan dengan dan tanpa penyesuaian untuk pendapatan rumah tangga per bulanan atau bulanan rumah tangga bulanan per kapita gitu. Nah, lokasi rumah tangga kayak di kota atau di desa, kemudian ada wilayah negara seperti barat, timur, utara, dan lain-lain, atau karakteristik usia dan jenis kelamin itu tidak mengubah estimasi model regresinya nih. Nah, makanya tidak dimasukkan dalam analisis. Nah, kemudian analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini sendiri itu dilakukan dengan perangkat lunak Stata versi 13.0. Nah, ini tuh dengan mempertimbangkan desain sampel yang kompleks dari HBS tahun 2008 hingga 2009 dan faktor bobotnya. Nah, studi ini tuh udah juga disetujui sama Komite Etika dalam penelitian di Faculdade de Saúde Pública dari Universitas de Sao Paulo gitu. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Nah, ini berikut ini adalah rata-rata konsumsi. Jadi ini adalah tabel 1 yang mana merepresentasikan atau memperlihatkan jadi rata-rata konsumsi energi harian oleh orang Brasil. Jadi adalah harian oleh orang Brasil yaitu 1.866 kilokalori, di mana 69,5% adalah makanan alami atau makanan olahan minimal nih. 9,9% makanan olahan dan 21,5% makanan ultra proses. Kemudian selanjutnya ada yang tabel 2 ini menunjukkan kandungan mikronutrien dalam diet Brasil dan dalam fraksi diet ini mengacu pada makanan alami atau minimal diproses gitu, makanan olahan dan makanan ultra proses masing-masing. Nah, jadi dari 17 zat gizi mikro yang diteliti, kandungan zat gizi mikro dalam fraksi yang mengacu pada makanan ultraproses itu berada di bawah tingkat yang ditemukan dalam fraksi yang mengacu pada makanan alami atau makanan olahan minimal. Nah, kayak kandungan vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, niacin, pokoknya pyridoxine, tembaga, magnesium, mangan, dan seng yang ditemukan dalam ultra proses setidaknya 2 kali lebih rendah daripada kandungan yang ditemukan pada makanan alami atau makanan olahan minimal. Nah, kemudian perbedaan yang diamati untuk vitamin B12, vitamin C, dan magnesium itu juga sangat jelas, yang isinya masing-masing 4, 5, dan 13 kali lebih rendah
dalam makanan ultra proses. Nah, untuk vitamin A, zat besi, dan fosfor sendiri, kandungan yang ditemukan dalam makanan ultra proses itu mewakili antara 70% dan sisanya yaitu 60% ditemukan dalam makanan alami atau makanan minimal. Kerugian yang intens untuk makanan ultra olahan ditemukan untuk kandungan riboflavin, kalsium, selenium, terus kemudian tiamin itu juga satu-satunya mikronutrien yang kandungannya dalam fraksi makanan ultra proses itu juga melebihi yang ditemukan dalam fraksi makanan alami atau makanan yang minimal diproses. Nah, selanjutnya perbandingan antara makanan ultra proses dan makanan olahan secara umum itu malah justru perbandingan ini tuh cenderung merugikan, bisa merugikan dan menguntungkan gitu ya. Untuk perbandingan yang cenderung merugikan pada makanan ultra proses ini seperti halnya kandungan vitamin B12, pyridoxine, riboflavin, tiamin, kalsium, fosfor, magnesium, mangan, dan seng. Nah, tetapi pada perbandingan yang dianggap merugikan untuk makanan olahan dalam itu tuh ada dalam hal vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan niacin. Nah, karena jumlahnya itu lebih rendah. Nah, makanan olahan dan makanan ultra proses ini tuh memiliki kadar tembaga, besi, dan selenium yang serupa. Selanjutnya, ini adalah tabel 3, di mana tabel 3 ini menjelaskan tentang analisis kasar dari hubungan antara kuintil konsumsi relatif makanan ultraproses dan kandungan mikronutrien dalam makanan. Kontribusi rata-rata makanan ultraproses terhadap total asupan kalori berkisar dari 1,8% di kuintil bawah hingga 49,2% di kuintil atas. Nah, ada hubungan yang signifikan dan negatif antara konsumsi relatif makanan ultraproses dan kandungan mikronutrien dalam makanan untuk 11 dari 17 mikronutrien yang diteliti, yaitu 11 mikronutrien tersebut ada vitamin B12, vitamin D, vitamin E, niacin, pyridoxine, tembaga, besi, fosfor, magnesium, selenium, dan seng. Nah, untuk 3 mikronutriennya itu ada vitamin A, vitamin C, dan mangan. Nah, yang tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara konsumsi makanan ultraproses dan kandungan nutrisi dalam makanan. Untuk selanjutnya adalah tabel 4. Nah, untuk tabel 4 ini menggambarkan analisis hubungan antara konsumsi relatif makanan ultra olahan atau ultra proses dan kandungan mikronutrien dalam makanan yang telah disesuaikan dengan pendapatan rumah tangga per kapita. Nah, penyesuaian pendapatan ini itu tuh tidak secara substansial mengubah hasil asosiasi ini. Nah, satu-satunya sorotan adalah penurunan besarnya hubungan positif antara konsumsi relatif makanan ultraproses atau ultra olahan dan kandungan kalsium dalam makanan, dan hubungan negatif antara konsumsi relatif makanan ini dan kandungan vitamin C dalam makanan yang mendekati signifikan secara statistik. Nah, untuk diskusinya ini, jadi hasil penelitian yang mewakili diet Brasil ini menunjukkan bahwa kandungan mikronutrien dalam makanan ultra olahan atau ultra proses ini cenderung lebih rendah daripada kandungan yang ada pada makanan lain. Inferioritas makanan ultra olahan bahkan lebih jelas jika dibandingkan dengan makanan alami atau makanan olahan minimal nih. Nah, kemudian untuk dari 16 dari 17 mikronutrien yang diteliti, kandungan rata-rata yang ditemukan dalam kumpulan makanan ultra olahan itu dikonsumsi oleh orang Brasil lebih rendah daripada kandungan rata-rata yang ditemukan dalam makanan alami atau makanan olahan minimal. Nah, untuk kandungan 10 mikronutrien yaitu ada vitamin B12, C, D, E, niacin, pyridoxine, tembaga, magnesium, mangan, dan seng yang ada dalam makanan ultra olahan itu bahkan tidak setengah dari kandungan yang diamati dalam makanan alami atau minimal diproses. Selanjutnya, analisis kasar yang disesuaikan untuk pendapatan keluarga menunjukkan bahwa kandungan makanan di 11 dari 11 zat gizi mikronutrien yang diteliti menurun secara signifikan dengan peningkatan konsumsi relatif makanan ultraproses. Nah, hanya ada situasi terbalik yang ditemukan untuk 3 mikronutrien. Jadi ada kalsium, tiamin, dan riboflavin. Dengan asosiasi yang ditemukan dalam kasus tiamin ini dan riboflavin yang besarnya sangat kecil. Nah, hubungan positif antara konsumsi relatif makanan ultra olahan dan kandungan kalsium dalam makanan
tidak terduga karena kandungan mineral ini dalam makanan ini tuh lebih kecil daripada makanan alami atau makanan olahan minimal itu. Nah, analisis rincinya itu tapi, tidak ditampilkan dalam artikel atau, jurnal ini dari variasi analisis rinci dari variasi komposisi makanan ultra olahan atau ultra proses dalam makanan menurut menurut kuintil, konsumsi relatif makanan tersebut. Nah, itu tuh menunjukkan peningkatan yang signifikan, dalam makanan ultra proses yang sangat kaya kalsium seperti makanan siap saji, setengah saji, dan makanan cepat saji. Nah, semuanya itu biasanya sering mengandung keju dan, kayak di bahannya gitu, dan minuman susu yang biasanya ditambahin gula. Nah, meskipun kurangnya penelitian lain yang mengevaluasi hubungan antara konsumsi makanan ultra proses dan kandungan mikronutrien dalam makanan, bukti bahwa konsumsi mereka dapat melemahkan konsentrasi mikronutrien dalam makanan didokumentasikan oleh penelitian yang berfokus pada minuman ringan atau konsumsi makanan cepat saji. Jadi, untuk dampak negatif makanan ultra olahan pada kandungan mikronutrien dalam makanan seperti yang diamati selama ini, studi, eee sangat penting ketika peran penting yang dimainkan vitamin dan mineral dalam pensinyalan sel dipertimbangkan karena mereka itu sangat penting untuk produksi hormon, respon imun, dan pengembangan dan pemeliharaan fungsi vital nih. Nah, meskipun defisiensi mikronutrien tidak selalu bermanifestasi secara klinis, defisiensi subklinis dapat berbahaya bagi kesehatan. Nah, kekurangan zat besi, seng, sama vitamin A, nutrisi yang hadir dalam jumlah yang lebih kecil dalam makanan ultra proses ini, jika dibandingkan dengan makanan alami atau makanan olahan minimal, adalah salah satu masalah gizi terbesar di dunia yang mempengaruhi terutama anak-anak, wanita hamil, dan populasi di negara berkembang gitu. Nah, konsekuensi dari hal ini tuh kayak sangat relevan dengan kesehatan masyarakat, kayak termasuk pertumbuhan perkembangan anak yang terhambat, kemudian ada peningkatan kematian dari janin, ibu gitu. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, jadi penelitian ini itu menyoroti bahwa mengurangi konsumsi makanan ultra proses atau ultra olahan ini adalah cara alami untuk mempromosikan makanan sehat di Brasil. Nah, karena itu ini tuh sejalan dengan rekomendasi yang dibuat oleh Guia Alimentar para a População Brasileira atau pedoman diet untuk penduduk Brasil yang merekomendasikan untuk menghindari makanan ultra proses atau ultra olahan ini. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan untuk mereview jurnal ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada perbuatan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.